Selamat malam teman-teman di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Hari ini kita episode yang ke-10 Thomas Sugiarto Show. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa acara ini membahas tentang bagaimana perjalanan orang-orang yang dari nol hingga menjadi sukses dengan konsep pemikiran Believing, Learning, Action. Bagaimana seseorang harus percaya bahwa dia bisa sukses, kemudian dia belajar bagaimana caranya sehingga dia action, sehingga dia sukses. Tentu dalam perjalanan itu ada naik, ada turunnya, tapi pada akhirnya bisa mencapai sukses dan kedepannya akan lebih sukses lagi. Nah, malam ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau akan cerita bagaimana beliau mulai dari nol hingga mencapai posisi terbaik di direksi di perusahaan multinasional. Kemudian beliau banting setir menjadi seorang entrepreneur mulai dari nol. Walaupun pernah alami naik turun, tapi akhirnya beliau bisa sukses menjadi seorang entrepreneur dan menikmati hidup yang luar biasa yang banyak orang impikan, yaitu kebebasan uang, kebebasan waktu, dan kebebasan bertindak. Nah, siapakah tamu istimewa kita malam ini? Malam ini kita kedatangan yang namanya Bapak Lunardi. Mari kita tepuk tangan buat Pak Lunardi. Pak Lunardi, luar biasa Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, kita selalu selamat malam tapi dengan semangat pagi. Pak Lunardi, belakangan ini Bapak lebih banyak kegiatannya apa sih? Ya, kegiatannya ada ke perusahaan karena harus memberi arahan, apalagi dalam situasi bisnis yang sekarang ini cukup tough, dan tetap menyeimbangkan waktu dengan bermain golf. Oh, main golf. Ya, seminggu 2 kali lah. Seminggu 2 bisa kali. 3 kali. Dan secara tetap itu naik sepeda motor. Wah, naik sepeda motor Bersama teman-teman. Motor besar ya Pak ya? Motor besar bersama teman-teman. Ya, kadang-kadang hari Minggu, kadang-kadang ya pergi agak jauh, dan nanti juga tahun ini ada rencana pergi luar negeri yang cukup lama. Oi, gitu ya Pak ya. Pak, nah pemirsa mungkin akan sangat ingin tahu masa kecil Bapak seperti apa sih Pak? Apakah dari keluarga yang memang sudah sangat secara finansial, atau memang dari bawah sehingga Bapak mulai dari nol hingga mencapai posisi tinggi Pak? Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Sederhana ya Pak ya? Cuman orang tua saya ini suka sekali Berenang. Jadi waktu kecil saya dilatih, setengahnya dipaksa. Oh, setengah dipaksa. Secara disiplin untuk berenang. Pada waktu itu sih saya ngomel-ngomel ya. Karena teman-teman yang lain bisa main kelereng, main layangan, main segala macam. Saya hanya tahunya berenang, istirahat, berenang, sekolah, berenang, istirahat, sekolah. Jadi, tapi setelah menjadi seorang juara, saya baru berterima kasih kepada orang tua ayah saya. Karena berkat jasa beliau, saya bisa jadi seorang juara nasional ya? Dengan pada tahun 1966 itu memegang 5 rekor nasional. Wih, 5 rekor nasional. 3 perorangan dan 2 estafet grup gitu. Nah, tapi di luar itu yang paling penting adalah bahwa beliau pelatih saya fighting spiritnya, tidak pernah menyerah. Kan selama menjadi itu kan kalah, menang, kalah. Kalau kalah ya latihan lebih bagus lagi dan sebagainya. Itu yang merupakan menurut saya modal saya sampai sekarang untuk terus mentalitas itu ya. Berjuang, kalah ya berjuang lagi, mulai lagi. Itu satu fondasi awal yang membentuk ya. Padahal pada mulanya ngomel-ngomel juga ya. Ini bisa dikatakan sebagai konsep mengerjakan bukan apa yang saya suka, tapi adalah mengerjakan apa yang saya harus dulu ya.
dari orang tua mewajibkan, ini wajib lakukan gitu ya Pak ya? Sebagai anak yang usia 8 tahun, kalau ditanya mau jadi apa, saya jujur aja nggak tahu mau jadi apa. Tapi orang tuanya ya? harus mengarahkan. Kalau kita udah cukup dewasa, baru kita bisa mau kemana kitanya. Ya, jadi ibaratnya kayak anak panah, pertama nggak ngerti, diarahkan, kemudian sudah bisa, oke, jalanin sendiri gitu ya. Oh, kalau gitu pada saat setelah masa-masa SMP, SMA bagaimana Pak? Bisa cerita dikit? Nah, saya itu kan masuk di training center di Jakarta, terus setelah itu saya sekolah di Trisakti. Trisakti kuliah ya? Tahun pertama dapat surat dari orang tua. Kamu kalau mau di Jakarta biaya sendiri. Ayah nggak bisa biayai. Kalau mau pulang, ayah bisa biayai karena usaha orang tua saya bangkrut. Gitu. Jadi saya bilang, pernah alami kondisi itu? Iya. Jadi saya bilang, Jakarta aja, saya udah sekolah di sini. Jadi waktu saya sekolah itu suka naik bus, harus naik bus, dan naik busnya di luar. Supaya kalau kondektur datang, saya datang nggak usah bayar kan. Gitu, jadi naik bus. Terus lama-lama, saya punya keahlian. Saya berenang. Kenapa saya nggak jadi guru renang? Oke. Jadi kondisi memaksa Bapak berpikir apa yang saya punya untuk bisa dapatkan uang. Iya, jadi saya ngajar berenang, saya dapat uang untuk meneruskan kuliah, baru mulai bisa beli sepeda. Jadi semuanya itu kadang-kadang memang kondisi itu yang membuat kita jadi kreatif, kita jadi punya inisiatif sebagainya karena nggak manja gitu ya. Cuman ultimatum aja, mau terus tinggal di Jakarta, biaya sendiri atau pulang ke rumah. Saya nggak mau dong, udah besar. Udah besar ya. Harus bisa tahu ya. Dan itu juga situasi itu yang membuat kita lebih mandiri. Oke. So waktu kuliah murni dari biaya yang hasil sendiri ya. Dari les renang sama apa lagi Pak? Gitu. Ya les berenang aja karena. Les berenang aja. Les berenang waktu itu setahu saya dapat 300.000 hanya sore hari. Karena 300.000 besar loh Pak ya? Besar. Karena waktu saya kerja setelah lulus, saya dikerja di perusahaan itu, perusahaan nasional besar, multinasional. Saya digaji janjinya 60.000. Wih, turun. Jadi dari pendapatan 300.000 hanya buang waktu 2 jam per sore per hari, menjadi 60.000 dengan bekerja 1 hari penuh. Nah, ceritanya kenapa Bapak mau masuk ke perusahaan multinasional itu Pak? Karena ada masa depan. Gitu Pak ya. Jadi ada, kalau berenang, tetap aja guru renang. Pendapatannya yang mau ngajar berapa orang ya terbatas harinya. Lama-lama kita jadi tua juga kan. So Bapak memperhitungkan bahwasannya saya punya 24 jam sehari, 8 jam efektif. Tapi kalau begitu terus, pendapatan nggak akan tinggi ya? Nggak punya prospek kan? So kalau kerja kemungkinan memang awalnya kecil, tapi kedepannya mempunyai kemungkinan jauh lebih tinggi. Oke. Pada waktu itu saya masuk sebagai seorang salesman. Salesman. Saya tuh sebetulnya waktu dibayar 60.000 saya marah. Tapi orang tersebut, kepala HRD itu saya masih ingat sampai sekarang. Dia telepon, udahlah besok datang kita ngomong lagi ya, datang. Saya datang lagi, pikirnya gajinya mau dinaikin kan? Tapi udah tanggung ya saya kerja. Jadi sebagai salesman. Jadi saya start mulai sebagai seorang salesman, meskipun saya lulusan teknik mesin. Bapak kenapa ditempatkan di salesman Pak? Karena kita waktu itu menjual Komatsu bulldozer. Di mana diperlukan pengetahuan teknis. Kita dilatih cukup lama. 3 bulan baru bisa keluar karena harus tahu spare part, harus tahu service, harus tahu jualan, harus tahu finance karena kan semuanya penjualan tidak bisa sekian juta dolar hanya bisa dibiayai dengan cash. Jadi harus di-arrange dengan perusahaan.
So tetap adalah Bapak harus ada satu pelatihan dulu lah ya. Pelatihan dulu selama 3 bulan. 3 bulan ya, baru setelah keluar itu pun tidak bisa keluar sendiri, harus melalui bersama dengan senior. Jadi enggak kayak sekarang saya dilatih seminggu terus keluar, nggak ada. Tapi tergantung produknya. Ya. Kalau produknya simple ya 3 hari cukup lah, karena hanya jualan tanpa ada termasuk pembiayaan dan sebagainya gitu. Nah, Bapak komplit dong ya, bukan cuma hanya mesinnya, tapi juga bagaimana finance-nya dan maintenance-nya gitu ya. Oke. Kan suatu alat produksi itu kan harus berjalan. Kalau nggak di maintenance dengan baik kan breakdown. Kalau breakdown bukan harga bulldozer-nya aja loh. Semua nggak ada kayunya, pabriknya kan berhenti. Iya, betul sekali. Ya, jadi kita harus itu lengkap semua. So berapa lama Pak Bapak di salesman itu Pak? Cuma 18 bulan. 18 bulan. Nextnya saya disuruh jadi sales manager gitu. Oh, sales manager. Kenapa bisa naik ke atas gitu Pak? Karena Bapak prestasi atau bagaimana Pak? Ya, hoki juga lah. Hoki juga. Ya, pada saat itu perusahaan saya ini mengalami perusahaan yang tempat saya bekerja itu zaman saat itu boomingnya cepat. Jadi lebih cepat mendirikan bisnis, lebih cepat punyai PT daripada pengembangan sumber daya manusia. Jadi pada saat itu kalau you above average, gampang lah kan? Masih naik gitu. Masih naik lah. Karena banyak perusahaan, semua orang luar negeri menawarkan produknya, terutama perusahaan Jepang menawarkan pada perusahaan ini. Jadi nambah terus ya. Nambah ya kita tuh lowongannya udah ada dulu. Lowongannya menunggu kita. Gitu ya, tinggal Bapak pilih. Ya, gitu. Ini hari kan kita lowongannya tidak ada, kita harus cari, harus lebih bagus sehingga bisa menggeser yang bersangkutan. Jadi situasinya sangat sama sekali berbeda. Itulah ya? Yang saya bilang hoki ya. Tapi karena Bapak udah siap, karena Bapak memang performance-nya bagus, nah performance persiapannya bagus, hoki datang, ketemu lah gitu ya Pak ya. Yang lain kan nggak dipilih Pak. Ya kan berbeda juga ya. Mungkin. So ketika udah jadi manajer berapa lama Pak? Itu lama juga, nggak terlalu lama, mungkin pada usia sekitar 30-an atau 30-an saya udah jadi direksi. Direksi. Di perusahaan, anak perusahaan dari salah satu perusahaan besar gitu ya, multinasional itu ya. Direksi. Nah di situ Bapak handle apa? Alat-alat seperti crane, traktor, forklift gitu. Jadi alat untuk pabrik gitu. Pabrik ya. Kalau forklift diperlukan di pabrik, crane untuk membangun gedung-gedung, excavator dan sebagainya. Macam-macam ya Pak. Terus traktor pertanian besar. Itu kan variasinya banyak sekali Pak. Ya. So ada sesuatu cerita yang lucu Pak, atau sesuatu yang perlu kita belajar dari situ waktu Bapak di bidang direksi? Enggak. Kalau gaya nggak ada, biasa-biasa aja ya, nggak ada yang istimewa. Cuma pada waktu jadi salesman itu juga pernah dikirim ke Irian, tapi salah rute. Rutenya itu dari Jakarta ke Makassar ke Maluku ke Irian. Makin lama makin jauh, makin lama makin sepi kan gitu Pak. Makin lama makin makin terbelakang kan gitu. Waduh, waktu sampai di Irian itu sepi banget ya rasanya. Jadi saya belajar lain kali dari yang jauh dulu. Gitu. Ya nanti berguna juga dari yang Irian dulu, mulai sepi, mulai capek, mulai mentalnya kurang semangat, mulai ketemu yang rame, Gitu ya? Akhirnya kan harus pulang ke rumah ya. Gitu. Jadi nanti waktu saya naik motor juga kalau bisa
kita tuh kirim motornya dulu ke Medan. Pasti pulang ke Jakarta kan. Tapi kalau kita dari Jakarta mau ke Medan, mau ke Aceh, mungkin sampai Pekanbaru capek kan pulang. Gitu. Jadi kita yang jauh dulu lah. Gitu jadi ya. Mesti pulang ke rumah ya. Gitu ya. Pikir yang jauh dulu ya, pikir ya. Akhirnya sampai juga gitu ya. Daripada kita berarti cara berpikir terbalik gitu ya. Oke, Pak. Baik. Ya. Nah, Pak, ini kan waktu sampai posisi direksi ya, Pak ya. Nah, apakah waktu itu Bapak berhenti karena ingin jadi seorang entrepreneur atau situasinya bagaimana, Pak? Selama masa bekerja itu kan kita ketemu banyak orang. Ternyata kan kalau punya usaha sendiri kan lebih enak daripada bekerja sama orang, lebih punya kebebasan. Malah ada satu pepatah kan lebih bagus jadi tuan di toko kecil daripada jadi direktur atau top management di perusahaan besar yang kita selalu disuruh-suruh lah. Gitu ya. So ini mungkin pepatah yang mengatakan adalah lebih baik jadi kepala ayam daripada jadi ekornya kerbau gitu ya. Wah, menarik sekali. Oke, pemirsa, kita akan lihat ya. Nanti masuk ke episode berikut adalah bagaimana Pak Lunardi ya waktu itu dari jadi perusahaan ya, kemudian memulai dari bisnis ya. Nah, kita akan kembali setelah cuplikan video yang akan lewat berikut ini. Oke teman-teman, kita balik lagi ke sesi kedua ya. Di sesi ini kita akan tahu bagaimana sih Pak Lunardi mulai dari nol dan menjadi seorang yang sukses di bidang entrepreneurs ya. Dan latar belakangnya kenapa sih mau jadi seorang entrepreneurs. Nah, Pak Lunardi bisa cerita nggak awal mulanya Bapak menjadi seorang entrepreneurs itu seperti apa? Karena ada keinginan, terus ada kesempatan. Oke, keinginan dan kesempatan ya. Jadi di saat itu atau di perusahaan tempat saya bekerja, di kelompok perusahaan tempat saya bekerja itu ada aturan umur 55 pensiun atau setelah bekerja 25 tahun bisa early retirement. Dan saya waktu itu memilih untuk pada saat 25 tahun bekerja saya berhenti. So sebelum sampai 55 ya? Belum sampai. Bapak pada pensiun. saat itu umurnya 50-an gitu ya. Jadi pada saat 25 tahun bekerja udah saya mundur. Dan bagusnya di perusahaan saya itu kalau kita mau mundur itu diberikan soft landing 1 tahun. Jadi kita bisa mencari pekerjaan atau mau apa tetap digaji penuh selama 1 tahun. Kita bisa mempersiapkan diri. 1 tahun. Menurut saya konsep yang bagus daripada kita keluar dari kapal bawa anak buah, bawa papannya kapal, lebih bagus kita dikasih waktu untuk nyiapin kapal sendiri. Nggak usah curi-curi kapal. Ini udah dipikirkan ya. Jadi ada satu hal untuk bagaimana bisa survive. Foundernya adalah orang yang baik sekali, yang orang terkenal sekali.
Oh gitu. Ya, So awal mula Bapak bidang apa Pak? Yang Bapak masukin? Nah, pada saat itu mencoba-coba yang kira-kira pada waktu itu kan US dollarnya nilai tukarnya jadi 2.000 sampai 4.000 sampai 15.000. Jadi kita cari bisnis yang income-nya dolar. Oh, cari bisnis yang income-nya dolar. Terus apa ya, perkebunan gitu ya. Masuk ke perkebunan. Masuk sawit. Bersama kakak saya, saudara saya masuk ke sawit. Pada mulanya sih berjalan dengan baik. Tapi pada waktu itu banyak demokrasi. Oh, demokrasi ya. Jadi banyak orang berdemo-demo yang nggak karuan gitu, termasuk tempat saya berdemo. Jadi saya rasa nggak kondusif. Akhirnya perusahaan itu dijual. Ya kalau dalam keadaan begitu dijual kan kita ya pasti nggak untung lah ya. Terus mulailah dari bawah lagi. Apalagi kira-kira diajakin temannya dalam cabai katanya. Cabai kan waktu harganya bagus bisa 15.000. Waktu harganya jelek 4.000. Ternyata waktu saya panen harganya jelek. Oh. Nggak apa salah proyeksi ya gitu ya. Matching. Jadi rugi lagi. Jadi rugi lagi. Ya, tapi kan seperti tadi kita harus terus maju, harus fight aja terus lagi ya. Nggak menyesal gitu ya. Belajar aja dari kesalahan, tapi nggak usah terlalu banyak disesali. Oke. Cuman memang pada saat itu yang sangat membantu saya adalah istri saya. Istri saya kan juga di perusahaan tersebut. Masih tetap bekerja selama saya berusaha wira swasta. Oke. So ibu tetap kerja, bapak berusaha gitu ya? Jadi dia tetap sebagai seorang profesional, saya dari profesional pindah ke wira swasta. Wira usaha. Jadi enak tuh. Saya bilang paling kalau saya gagal, anak-anak tetap sekolah lah, dapur masih nyala. Jadi hatinya mantap gitu. Confident saja. Nah, rugi ya udah rugi. Istri saya bilang apa-apa kan kita masih bisa hidup dan nyekolin anak. Nyekolin anak di luar negeri lagi. Nah, dari situ nggak usah lagi ketemu bos saya atau kamu mau nggak pegang sepeda motor Honda, dealer sepeda motor Honda. Dealer sepeda motor ya? Ya tentunya mau kok ya, ditawarin kerja dan saya lihat sepeda motor itu kan bagus, prospeknya bagus, merupakan sarana transportasi dan penduduk Indonesia begitu besar, jadi mestinya marketnya akan besar. So Bapak melihat itu marketnya besar ya, brandnya bagus ya, sistemnya Bapak udah tahu ya. Ini mestinya bisa jalan ya. Masih bekas perusahaan yang tempat saya bekerja dulu. Tapi jarang loh Pak, seseorang yang dikasih kepercayaan sama perusahaan bekas dia bekerja itu sangat jarang. Berarti ini adalah karena Bapak udah tanamkan dari awal baik kali ya? Reputasi. Ya betul, jadi tentunya selama saya bekerja sebagai profesional, mempunyai reputasi yang baik, bisa dipercaya, bisa bekerja, jujur, kerja keras dan sebagainya, sehingga ditawarin, diberikan kesempatan. Jadi antara dua nih, antara kita mau sama kesempatan. Yang ini yang kita mau sesuatu, tapi gak ada kesempatan juga susah. Jadi kita jangan lupa namanya terima kasih sama Tuhan karena ada kesempatan. Jadi kok iya datang gitu kesempatan. Tapi karena Bapak udah siap dari awal. Dalam arti tanpa sadar pun, karena siap dalam arti menjaga integritas, menjaga kepercayaan, betul kerja sekali. dengan benar, gitu ya Pak ya. Dimanapun kita bekerja, tentunya kita harus menjaga reputasi. Apalagi mengenai integritas, kejujuran dan sebagainya itu penting sekali dimanapun kita bekerja maupun sebagai wirausaha. Kalau kita reputasinya suka nggak bayar utang susah juga kita nggak akan ada orang yang mau partner. Kalau kita juga kurang jujur ya
juga nggak mau orang. Dan juga kita nggak mampu, siapa yang mau join. Iya, betul. Jadi reputasi itu merupakan modal dasar untuk berkembang. Jadi kalau dibilang sebetulnya untuk usaha itu diperlukan uang, menurut saya uang itu ya, tapi bukan yang nomor satu, bukan yang jadi utama. Iya. Kalau ada orang datang sama saya tahu orang itu mampu, orang itu bawa proyek yang bagus, cuma dia nggak punya dana, pasti saya mau. Dan Bantu, banyak ya? orang semua mau. Jadi betul. uang itu bukan Satu-satunya ya. Bukan yang betul. utama. Yang utama. Tapi kemampuan kita, attitude kita, karakter kita, Itu yang kemampuan menarik, ya. kita. Betul. Jadi bukan selalu orang salah kaprah. Saya tidak bisa wirausaha Karena nggak ada modal. karena nggak ada modal. Bukan itu ya, Pak ya. Betul sekali, setuju sekali. Nah, Pak, kenapa dealer motor yang Bapak jalankan ini namanya Bintang Motor? Kenapa namanya Bintang Ada Motor? beberapa alasan. Oh, oke. Sebetulnya lunar itu kan moon. Moon, ya. Ya, lunardi adalah dari kata Oh, lunar, ya. gitu ya. Moon kan bintang, Ya. ya loh. Dan bintang itu kan selalu bercahaya, bersinar. Dan kemudian kalau kita bilang dia bintangnya ini, dia bintangnya itu, ya kan? Jadi suatu nama yang bagus, ada korelasinya dengan nama saya. Kemudian bintang itu sesuatu yang bagus, apapun lah, ya. Dia Bersinar bintangnya, gitu ya? ya. Dia bintangnya dari sekolah itu, dia bintangnya dari perusahaan itu, kan selalu jadi. Iya. Bintang adalah one of the best gitu. Nah, betul. Ya, jadi pakailah nama bintang. Bintang ya. Kalau lunar kan moon ya, Ya, lunar bulan juga ya. moon, Nah, gitu. itu bintang lebih terang, jadi pakailah bintang sehingga lebih terang dari menjadi apa? Lunar lebih bersinar, terang, lebih- lebih bersinar ya. Simpel aja, sebab nama sinar udah banyak, cahaya udah banyak, ya kita kayak Jadi bintang bersinar, ini ya. Oke, Pak. Lalu apa keunggulan dari Bintang Motor dibandingkan sama yang lain, Pak? Nah, bintang motor itu waktu pertama kan saya dikasih satu aja di Cibinong. Oh, Cibinong. Dan saya bilang saya harus terbaik di sekitarnya. Jadi ya saya pun merupakan supaya pelayanan kepada, bukan hanya jualan tapi pelayanan kepada pelanggan baik. Ya. Jadi konsepnya gampang, terbaik di kelasnya. Oke. Jadi pada waktu itu merupakan suatu moto atau merupakan arahan kepada salesman saya. Kalau kita sebagai seorang salesman, ada 10 salesman di dalam tim itu. Kalau kita yang terbaik dari yang 10 itu, tentunya kita akan jadi potensial menjadi team leader. Tapi kita potensi di satu pihak ada kesempatan nggak dari perusahaan itu untuk menambah tim leadernya. Iya. Oke, jadi ada ini kesempatan juga. Setelah kita jadi team leader, kalau ada 5, kita yang terbaik dari 5 orang itu, dan perusahaan ada kesempatan lagi, kita kan jadi supervisor. Dan begitu seterusnya sampai level yang paling tinggi. Lebih tinggi. Ya. Kalau perusahaan membuka PT baru, kan kita juga ada kemungkinan jadi direksi lagi. Iya. Jadi selalu ada kemampuan yang kita asah sama kesempatan yang tersedia. Ya. Tapi kesempatan kalau nggak ada ya kita keluar aja dari perusahaan, cari perusahaan yang bisa nampung kita. Betul. So, itu bintang motor pertama di Cibinong. Sekarang ada berapa, Pak? Kita ada di lokasi di 8 provinsi. Oh, 8 provinsi. Sekitar 23 cabang. Di 23 cabang di 8 provinsi. Oh, luar biasa. Ya, jadi mulainya dari satu ya, dipercaya Dan gitu ya. pada saat mulainya saya itu mengatakan bahwa saya start dari nol.
pengalaman saya di perusahaan yang lama selama 26 tahun itu, bukan saya bilang begini, ini yang penting nih, bahwa saya kerja di wirausaha ini tahun yang ke-27. Jadi saya udah tahu semua. Enggak, ya. Gitu Tapi ya. saya bilang saya mulai dari tahun 1, nol. Oh. Jadi saya nggak tahu semua. Seperti waktu saya dipeloncoin, waktu masuk di perusahaan belajar semua. Jadi saya menempatkan diri saya sebagai di nol tahun. Oh, kosongkan gelas gitu ya, Iya. belajar dari nol ya. Jadi kita datang sama dealer-dealer yang lebih senior, teman-teman belajar yang sama mereka senior, semua. Sebab kalau kita bilang saya udah 26 tahun di marketing, kan kita nggak kemana-mana. Jadi kita mulai selalu dari nol. Oke. Jadi kalau saya mulai suatu usaha, saya mulai bilang saya nggak tahu. Jadi saya mulai dari nol, Ya. supaya ini mau buka pikirannya buka untuk belajar pikiran. yang baru. Sebetulnya kan kita nih mau buka atau mau tutup. Oke. Gelasnya masih kosong mau diisi atau gelasnya udah penuh. Iya. Tapi bukan dikosongin kan gitu Iya. kan ya. Memperbesar gelas lah ya, Ya, memperbesar supaya kita gelas. bisa isi ini ya. Kita mau belajar, mau Oke. dengerin. Itu yang membuat kita berkembang terus. Gitu ya. Sekarang kalau nggak salah, Bapak selain motor ada juga yang lainnya, Pak. Nah, sebelum ke motor ini, saya masih ingat sekali. Pada bulan pertama saya jualan motor Honda, saya itu jualannya 68. 68 sepeda motor. Oh. 1 bulan itu. Oh, itu termasuk banyak dong. Enggak, justru. sekarang saya bisa jual hampir 10.000 per bulan. Per bulan 10.000. Iya. Wow. Gitu. Jadi karena bertambahnya outlet, Wow. ya, terus akhirnya juga marketnya dari Honda berkembang, sehingga dari 68 unit itu satu memori buat saya. Jadi foto-fotonya pun masih saya simpan. Coba ruko yang sederhana menjadi terbaik. Iya. Dari satu lokasi yang sewa Menjadi akhirnya milik punya ya. sendiri yang luasnya cuma 100 meter persegi menjadi 4.000 meter persegi. Oh, sekarang ya. Ya itulah ya. Itu yang satu perjalanan ya. perjalanan. Pencapaian luar biasa. Ya. So, terakhir kalau nggak salah Bapak lagi buka apa, Pak? Ini lagi proses buka apa? Dealer juga, motor juga atau ya, apa? jadi itu sebetulnya urusan regenerasi. Gini. Jadi saya mendorong anak saya untuk mempunyai usaha dan dia mendapatkan dealer mobil Honda. Oh. Kalau bapaknya 2 roda, Oh. anaknya 4 roda. Oh, Suatu kemajuan. gitu. Ya. Aduh. Nah, jadi suatu kemajuan karena buat sang anak tuh juga pengennya gini lah, bukan kalau dia apapun dia akan bilang, kamu nih terusin bapakmu. Agak lain kalau dia jadi foundernya 4 roda. Kita hanya fasilitasi aja. Iya. Jadi Setuju, punya setuju. kebanggaan sendiri, punya sendiri. Setuju. Kalau kita cuma itu meneruskan apa yang dirintis oleh orang tua. Nggak ada satu kebanggaan. Kebanggaan sekarang dia rintis yang 4 roda ini. Oke, Jadi ini oke. bagian dari regenerasi. Regenerasi ya. Yang paling susah sebetulnya. Oh. Jadi kesempatan lagi selalu persis dia dapat kesempatan dan kita juga mempersiapkan dan kita mempunyai bantuan keuangan lah bisa untuk melaksanakan usahanya. Semoga dia bisa dari 1 bertambah 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Oke. Pak, menurut Bapak, apakah di bisnis Bapak hari ini ada tantangan ke depan, Pak? Tentunya tantangan tidak pernah ada habisnya. Tidak ada habisnya. Yang paling penting tuh kita tuh harus selalu berubah. Harus selalu berubah. Melihat situasi. Bahkan begini, yang rumus tahun lalu, jurus-jurus tahun lalu yang berhasil Belum tentu sekarang. harus dipertimbangkan. Masih bisa nggak Untuk tahun ini ya. tahun ini?
Itu padahal cuma 1 tahun ya? 1 tahun. Oke. Situasi udah berubah, teknologi udah berubah, informasi seperti ini berubah. Apakah kita masih jualannya masih di pinggir jalan pakai flyers, pakai kertas itu yang itu? Apakah kita udah harus berubah? Jadi selalu harus berubah diri ya. Apa Jadi, yang sukses di tahun lalu belum tentu bisa dipakai. Oke. Jadi jangan jadi ada bilang saya ini udah melakukan cara ini sebanyak 15 tahun, jangan dirubah. Dalam hati saya kan nggak mau rubah. You bencana you. Kalau 15 tahun you nggak mau rubah, bencana. Banyak perusahaan besar nggak berubah, hanya bencana ya. Bencana. Oke. Wah, luar biasa. Kita belajar dari Pak Lunardi bahwasannya apa? Kita harus merubah diri. Kondisi itu kita nggak bisa rubah, tapi yang kita bisa rubah adalah diri sendiri. Sehingga Pak Lunardi karena berubah sehingga bisa unggul mulai dari 0, mulai dari 1 sehingga sampai puluhan dealer hari ini ya. Nah, next session kita akan belajar ya bagaimana sih Pak Lunardi mengatur uang dan waktu ya. Nah, sehingga bisa hidup dengan nyaman. Oke, kita akan kembali sebentar lagi setelah iklan berikut. Nah, sekarang kita masuk ke sesi ketiga ya. Kita mau belajar dari Pak Lunardi bagaimana sih setelah beliau sukses ya, beliau bisa atur antara uang dan waktu. Sehingga beliau punya uang, punya waktu dan bisa bebas untuk melakukan banyak kegiatan. Sementara bisnis tetap bisa jalan. Nah, Pak Lunardi bisa cerita nggak bagaimana Bapak konsep pemikiran Bapak tentang uang dan waktu? Ya, memang pertanyaannya nggak gampang. Wah. Ya. Cuma saya pernah lihat satu patung di Itali. Ya. Uangnya itu diinjek. Diinjek. Jadi uang itu adalah pelayan yang baik, tapi jangan disunggi. Disunggi itu dijunjung. Oh, okay. Kalau uang jadi bos kita, wah susah repot ya, kita. repot ya. Jadi, tapi kalau nggak punya uang susah. Oh, sudah ya. Jadi menurut saya adalah bukan banyaknya uang yang kita punya, seberapa banyak uang yang kita bisa pakai. Punya banyak uang tapi disimpan aja, Nggak bisa pakai nggak juga. bisa pakai kan nggak nikmatin. Iya. Tapi nggak punya uang juga nggak bisa kemana-mana. Iya, Jadi, betul. asal cukup uang bisa pergi, bisa makan enak, bisa jalan enak, bisa kemana, udahlah. Jadi ada dua konsep yang Iya. yang sering kali orang bilang ya.
hanya dua, yaitu kepemilikan dan juga kecukupan, ya. Jadi apa-apa saya cuma punya 10 ruko, 10 rumah, 10 gedung. Semua kepemilikan, ya, dan cukup mau beli lagi, selusin rumah, selusin apartemen, cukup gitu ya Pak. Tapi sebetulnya kan buat apa kita punya banyak sekali uang, tapi kita nggak bisa pakai. Betul. Tapi ya gitulah, saya bilang kita kemana, makan apa, Ya. hobi apa, bisa punya cukup uang. Itu sangat-sangat nikmat ya. Jadi Ya. waktunya juga, waktu adalah time is money kan kita. Ya. Jadi ya waktu juga kita bisa pakai dengan baik. Jadi ya. ya balance lah. Balance ya. Kita main-main aja lupa kerja susah juga. Ya. Kerja aja nggak punya waktu, tahu waktu tahunnya udah sakit. Iya, juga susah ya. Susah ya, uangnya dikumpul banyak untuk bayarin rumah sakit sama dokter. Iya. Buat apa? Betul. Nah, Bapak hari ini bagaimana Bapak membangun tim? Membangun tim, kemudian bagaimana Bapak mendelegasikan tugas dan sebagainya, Pak? Nah, ini nih. Jadi membangun tim itu kan harus punya orang. Iya. Pertanyaan basic adalah bagaimana mencari orang. Pertanyaannya sangat klasik, di mana-mana ditanya bagaimana mencari orang. Mencari manajer yang bagus, mencari supervisor yang bagus. Jawaban saya, kalau mencari nggak pernah ketemu. Iya. Tapi you bikin sendiri. Menciptakan ya. Ya, bikin sendiri. Jadi nggak pernah you dapat manajer supervisor yang bagus. Kalau bagus dapat mahal dan nggak loyal. Kenapa nggak ciptakan dari inside sendiri? Oke. Jadi dari salesman yang terpilih jadilah supervisor. Jadi supervisor yang bagus jadilah jadi manajer. Jadi manajer yang bagus jadikanlah dia direksi general manager yang bagus. So mereka mempunyai satu gambaran ya. Oh, kalau saya kerjain bagus saya akan dapat naik. Kemudian saya bagus lagi saya akan naik lebih lama. Ini berarti satu hal yang sangat bagus juga ya. Menimbulkan satu dan jangan gampang ngambil orang dari luar. Yang di dalam akan bertanya, kalau selalu bos ngambil dari luar, kapan bagian saya? Jadi tidak akan memotivasi. Kasihlah kesempatan. Kita udah tahu karakternya, kita udah tahu perangainya, udah tahu loyalitasnya. Kenapa kita nggak kasih kesempatan untuk naik ya? Sehingga itu akan membawa environment yang bagus. Kepala cabang saya itu rata-rata dari seorang salesman. Hampir semua dari seorang salesman. Jadi mereka jadi cukup lama karena punya jenjang karier. Jadi jelas ya jenjang karier ya. Kita juga harus punya aturan jenjang karier. Ada kepangkatan, ada kariernya, ada fasilitasnya. Jadi kalau untuk level ini harus memenuhi ini. Kalau dapat ini, dapat fasilitas ini dan gaji ini. Tapi pada dasarnya adalah memberi kesempatan orang dalam dulu. Kalau dari dalam benar-benar nggak ada, baru cari luar. So ini adalah satu konsep di mana Pak Lunardi lakukan adalah apa? Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menanjak ke karir yang berikut, ya. Asal mereka memenuhi syarat, mengikuti aturan sistem ya, dan tentu bisa dipercaya, ya. Luar biasa. Nah, sekarang Pak, pernah nggak Bapak dalam bisnis ini, kan ini udah diatur nih sedemikian rupa ya, pernah nggak alami satu kegagalan dalam bisnis, Pak? Kalau kegagalan sih belum, semoga tidak. Tapi bahwa naik turun ya. Ya, pernah satu saat juga agak mundur. Kita harus kumpul dulu, kita bicarakan bagaimana. Tapi menurut saya ya, yang perlu dalam keadaan apapun yang harus dijaga adalah semangat. Ya.
Jadi kalau menghadapi masa-masa sulit, menurut saya cara terbaik ada ofensif. Jadi kita tuh menambah semangat. Cara ofensif ya? Ya, saya kurang setuju ya. Saya kurang setuju ini. Kalau kita lagi sulit, terus keluar pengumuman, tolong lampu dimatiin, tolong AC dikurangin. Oh. Padahal yang tahu keuangan nggak bagus kan kita. Karyawan kan nggak tahu. Terus kita umumin sendiri-sendiri. Perusahaan dalam keadaan sulit nih. Oh, berarti itu bisa demotivasi gitu ya? Demotivasi, biar aja. Tapi tentunya kalau malam hari, ya lampu dimatiin yang nggak perlu itu kan ya, udah standar operation biasa, ya. Tapi kita jangan pernah, prihatin nih, company dalam keadaan susah nih. Kan yang tahu kan kita. Kenapa kita mulai menyulut mereka? Biar kita aja yang pikul sendiri. Cari jalan keluar ya. Kemudian kita menyemangatin terus. Oh. Itu kan tugas kita untuk menyelesaikan pemimpin masalah. ya. Pemimpin. Kita mencari jalan lain dan kita terus memberikan semangat ofensif itu jadi ayo kita harus mempunyai aktivitas lagi. Jangan aktivitasnya dikurangin. Oh, ya betul, setuju sekali Pak. Aktivitas dikurangin, tapi juga aktivitasnya semua harus dievaluasi. Aktivitas yang tidak menghasilkan jangan dilakukan. Ya, aktivitas yang menghasilkan diperbanyak. Potensi menghasilkan. Tapi nggak usah cerita-cerita ini masa sulit. Ini nggak usah ya. Jadi harusnya adalah kita harus berikan mereka gambaran bahwasannya ini tetap semangat, tetap optimis untuk kembang ke depan ya, untuk sukses terus gitu ya. Kan selalu dikatakan dalam kesusahan, dalam kesulitan ada kesempatan. Ya. Nah kalau kita nih ada kreativitas, meskipun marketnya turun, meskipun bisnisnya turun, kita kan cari jalan keluar kan kita bisa survive. Ya, setuju. Kadang-kadang kita mah gampang aja dah. Pokoknya kalau orang mulai batuk kata sehat. Kalau orang masuk ICU kita masih baru batuk-batuk gitu. Kalau orang mati, perusahaan lain mati kita baru ICU. Jadi nanti bisa kalau udah selesai kita yang mati terakhir kan. Gitu ya. Sebelum mati kita bisa bangkit lagi. Oh gitu. Kalau makronya gitu. Jadi cara berpikirnya berbeda sama umum gitu ya Pak ya? Iyalah. Jadi pokoknya kalau masuk ke ICU kita yang terakhir. Jadi semua itu udah wabahnya udah selesai, situasi udah selesai kan kita yang sehat, kita yang survive, kita duluan maju lagi, kita yang agar berkembang. Setuju. Nah Pak, ada nggak cerita sesuatu yang unik di masa dimana pernah Bapak alami dalam kondisi yang kurang menguntungkan, orang mungkin udah menyerah, tapi Bapak justru menggunakan strategi baru, akhirnya bisa keluar dan bahkan jadi sesuatu yang luar biasa Pak? Untungnya saya ada di dalam bisnis yang tidak terlalu susah-susah amat. Jadi belum ngalamin dan semoga kita ngalamin. Tapi yang penting kan kita tuh kalau masuk ke usaha memilih usahanya bidang bisnisnya apa kan. Kalau orang bilang do the things right sama do the right things kan. Kan kita harus do the right things, bukan do the things right gitu kan. Jadi kita harus memilih bidang bisnisnya yang bagus apa. Kalau kita bidang bisnisnya bagus, kita biasa-biasa average aja juga ke bawah naik. Kalau bisnisnya habis-habisan turun, meskipun kita juara kan juga keseret ke bawah. Jadi yang penting adalah bagaimana kita memilih bidang bisnis tersebut. So bisa disimpulkan adalah bahwasannya ketika kita mau memulai bisnis, pertama adalah lihat daur hidup dari industri itu. Apakah dia naik atau dia lagi mau down ya. Walaupun lagi susah, tapi industri ini masih naik, pasti bisa survive. Tapi kalau dari hasilnya bagus, tapi marketnya lagi mau turun, justru saat itu kita harus waspada gitu ya Pak. Ya. Jadi
balik lagi kan ada stepping. Kita harus cari bisnisnya yang bagus apa. Kalau kita kerja, cari perusahaan yang bagusnya apa. Dalam bisnis yang bagus, ada perusahaan yang bagus, ada perusahaan sedang, ada perusahaan yang jelek. Iya kan Pak? Ada. Kita harus cari perusahaan yang bagus dari bisnis yang bagus. Kita lama di situ. Setuju. Ini khusus untuk orang yang mau kerja ya. Terus kita cari lagi di dalam perusahaan yang bagus itu departemen mana yang berkembang. Kita cari yang situ. Kalau departemennya nggak berkembang, ya kita kalau masuk di situ juga nggak berkembang. Carilah departemen sales. Sales kan selalu berkembang. Dalam perusahaannya bagus, departemen sales yang selalu berkembang. Carilah orang bidang sales. Jadi kita kelamarlah jadi sales. Oh, jadi sales adalah salah satu jalan yang terbaik di bidang apapun untuk bisa jadi sukses. Setuju ya Pak? Betul Pak. Orang kalau kita nggak ada sales, gimana Pak ya? Nggak ada orang jualan motor, nggak ada orang jualan mobil, nggak ada orang jualan rumah, nggak berkembang. Produksi buat apa? Oke, betul. Ya? Setuju. Apapun Bapak jual asuransi, kalau nggak ada yang jualan, nggak ada yang beli, gimana? Oke. Dan satu lagi, kalau dilihat nih, secara statistik, orang-orang yang sukses ini backgroundnya apa? Rata-rata sales ya. Saya sama orang finance. Finance sama sales. Gitu aja, saya nggak mau. Oh, gitu. so Jadi kita pemirsa tahu sendiri ya. Di bidang yang tepat. Jadi kalau nanti bisnisnya bagus, cari perusahaan yang terbaik. Perusahaan terbaik, carilah departemen yang baik. Jadi divisi itu sales. Kemudian dari sales sendiri, carilah bos yang bagus. Oh gitu ya. Jadi supaya bosnya kan naik pangkat. Jadi kita ada kesempatan. Kita naik juga. Mantap. Ini advice yang bagus buat pemirsa yang masih bekerja. Nah, ini adalah kiat-kiat bagaimana Anda karirnya bisa luar biasa. Oke? Nah, kita akan istirahat sejenak. Nanti kita akan masuk ke bagian intermezzo sehingga Anda bisa tahu hal-hal apa sih yang Pak Lunardi sering lakukan, seneng lakukan ya, yang sesuatu yang memenuhi keinginan beliau untuk yang namanya menjalankan aktivitas sehari-hari maupun aktivitas untuk mengisi waktu luang beliau. Ya, kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi yang paling menarik, ya, bagian sesi terakhir, tapi paling menarik. Kita mau tahu nih keunikan-keunikan dari Pak Lunardi apa, ya? Nih Pak Lunardi, saya sangat-sangat istilahnya
terinspirasi Pak. Bapak kok tiap tahun ya itu jalan-jalan ke luar negeri, tapi ini keluar dari mainstream. Orang jalan-jalan ikut tur, tapi Bapak naik motor besar. Ceritanya bagaimana Pak bisa sampai seperti itu Pak? Ya, Bapak kenapa suka sekali naik motor jalan-jalan bahkan ke luar negeri keliling sampai yang daerahnya itu nggak kepikiran gitu? Ya waktu muda itu kan juga naik motor kecil untuk transport dari rumah tempat tinggal ke kerja maupun ke sekolah sebelum itu kuliah. Pun ya tadi naik bus, naik motor, naik sepeda, baru naik motor. Satu saat kau pengen naik motor besar, diajakin temen waktu itu usia 40 tahun, diajakin naik motor, punya motor, ya kan? Ya belilah motor ya. Memang beli motor tuh setelah punya rumah, punya mobil, semua kerja udah settle. Jangan dibalik dulu. Belum punya rumah, kerjaan masih amburadul, masih nggak tetap, terus beli motor itu kan yang terakhir. Itu ya. Sebab motor harganya lebih mahal dari mobil. Iya. Yang mobil biasa, itu adalah hobi. Nah, terus mulailah jalan satu hari deket, lala sampai ke Bali, ke Medan, semua jauh. Naik motor ya? Terus carilah selalu yang lebih lagi. Jadi mulailah ke Eropa tahun 2003 ke Eropa. Nah ke Eropa kok seneng gitu ya. Seneng terus maunya lebih jauh lagi, lebih banyak negara lagi. Sampai detik ini sudah berapa negara Pak? Saya sudah 60 negara. 60 negara? Ya, 60 negara. Dan setelah waktu itu ke sekitar 45 negara, baru kepikir. Jadi semuanya itu kalau kita mundur sebentar, tidak pada saya waktu beli motor, tidak pernah kepikir pingin 70 negara. Enggak. Tapi pokoknya Indonesia dulu. Jadi mimpi besar itu dimulai oleh mimpi-mimpi kecil, rangkaian dari mimpi-mimpi kecil. Nggak bisa kita mimpi besar frustasi, nggak nyampe-nyampe. Mimpi besar dipotong jadi kecil-kecil ya? Mimpi kecil, jadi keliling Indonesia dulu, terus Eropa, terus ke Afrika, terus kemana. Akhirnya saya sudah sampai ke semua benua. Semua benua? Semua benua. Dan artinya juga bahkan sampai ke benua yang dingin sekali? Ya, jadi ada, kalau dulu waktu sekolah itu kan cuma ada 5 benua ya. Tapi kan sekarang kalau saya hitung 7 ya. 7 itu ada Amerika Utara, Amerika Selatan. Iya. Iya toh, terus ada Eropa, Australia, Asia gitu ya. Terus yang terakhir ini saya pergi ke Antartika. Kutub Selatan itu merupakan satu benua karena memang dia daratan. Kalau musim dingin ketutup salju. Tapi kutub utara bukan satu benua karena dia itu laut. Les. Pada waktu es dia jadi sepertinya benua. Jadi kutub utara bukan suatu benua, tapi kutub selatan adalah satu benua ya. Bahkan sampai di Kutub Selatan, Pak? Ya, itu pengalaman yang menarik dan tidak banyak orang yang mau pergi ke Kutub Selatan hanya untuk sementara waktu naik motor. Jadi kita tuh naik motor ini bukan keliling Kutub Selatan, bukan. Kita naik kapal, terus mendarat di satu research station, kebetulan punyanya Rusia, research station. Kita mendarat dengan perahu karet Zodiac, keliling-keliling di research station. Naik motor gitu ya? Motor, ya. Ini hobi mahal banget ini ya? Cerdikannya kan. Bukannya kita nih kalau cross the kontinen. Enggak ya? Kalau kontinen Antartika cuma datang. Gitu ya. Tapi kan unik juga. Unik Pak. Bayar kapalnya berapa, ya dan ya
anulah dan izinnya gimana kita bisa Nggak gampang itu ya. Tapi untuk ada event organizer yang jago. Yang paling berkesan waktu Bapak selama naik motor itu di mana, Pak? Semuanya berkesan. Karena semuanya berbeda. Negara Asia lain, negara Afrika lain. Saya juga Afrika. Ke Antartika banyak. Tapi memang gini, karena Antartika paling jarang orang pergi. Dan setahu saya itu ada 9 orang. Kayaknya saya kalau orang mungkin pergi jalan-jalan Antartika, oke deh. Tapi yang jalan-jalan naik motor itu kayaknya hampir nggak pernah dengar saya. Apalagi kalau suami istri. Oh, suami istri ya. Apalagi kalau usianya 68 tahun. Oh gitu ya. Oh, belum pernah ya. Tapi masuk muri dong Pak harusnya. Enggak lah, muri. Nanti kita ngomong sendiri. Oh gitu ya. Oke. Nah Pak, ada nggak cerita lucu selama sepanjang perjalanan hidup Bapak? Sesuatu yang sangat-sangat berkesan dan lucu mungkin buat kita gitu. Ya, mungkin yang menarik ya, kalau lucu sih agak susah gitu. Jadi waktu di Amerika Selatan kita itu pergi ke suatu danau garam. Jadi itu katanya dulu adalah laut yang naik ke atas. Jadi tingginya hampir 4.000 itu garam. Jadi orang kalau ngambil dari tambang garam itu untuk dipakai di daerah Argentina, Chili sana, di Chili. Terus itu juga ada satu danau yang tingginya di permukaan laut 4.000, orang hidupnya di atas alang-alang, pulau yang dibuat dari alang-alang. Sana juga ada. Terus yang di Antartika, tadi yang di balik Antartika kan kita naik motor, ada potretnya, di belakangnya ada penguin, kan mana ada lagi ya sesuatu ya. Tapi ini tentu terjadi adalah karena apa? Karena Bapak udah bayar mahal, harga di depan, dalam arti kerja keras waktu muda, kerja dengan benar, bikin sistem sehingga perusahaan bisa jalan, ya, sehingga punya kemampuan keuangan, punya waktu dan bisa lakukan hobi gitu ya Pak ya. Ya memang untuk hal ini ada 3 hal utama. Pertama punya waktu. Ya. Kedua punya kesehatan. Ketiga punya cukup dana. Ya. Jadi selalu saya bilang uang itu yang bukannya pertama. Harus sehat. Ya waktu. Punya waktu. Cukup dana. Oh gitu ya. Jadi jangan dibalik. Jadi konsep beliau udah bergeser, bukan masalah uang lagi, tapi adalah sehat dulu, punya waktu dan punya uang yang cukup. Kalau nggak sehat mana bisa naik motor. Betul. Jadi kesehatan nomor 1. Ini sangat butuh stamina yang luar biasa ya. Oke, Pak, dengan usia Bapak yang masih muda ya, karena saya lihat itu dari fitnessnya ya. Oke, apakah ada impian 5-10 tahun ke depan Pak? Mungkin bukan dalam hal ini adalah hanya untuk Bapak, tapi untuk keluarga gitu. Jadi ada 2, ada pribadi, ada usaha. Kalau pribadi, saya kan 68. Saya harap waktu saya usia 70 tahun, saya bisa merayakan pesta 70 tahun dengan 70 mengunjungi 70 negara. Sudah 7 benua dan memperingati usia perkawinannya ke-40. Oh, berarti 3 ya? 3 sasaran ya? 3 sasaran ditambah 1 punya buku mengenai perjalanan saya dengan sepeda motor. Pasti bisa itu. Ya. Jadi 70 tahun kita berterima kasih bisa diberikan usia sekian. 70 negara kita kunjungi dengan sepeda motor, 72, 40 tahun pernikahan dan buku. Diwujudkan dengan sebuah kenangan dalam buku. Jadi ada 5 supaya murah Pak ekonomis, 5 event dalam 1 pesta. Pastiin saya diundang ya Pak ya. Oke, Pak, ini sangat-sangat inspiratif sekali ya.
So, Pak, apakah selain tadi bayangan tadi, apakah ada sesuatu yang Bapak mungkin ada kekhawatiran atau apa melihat ke depan? Jadi seperti memang udah sifat ya, udah karakter untuk selalu lebih maju dalam bidang segala apapun. Ya. Kayak motor juga mau nambah. Dan bisnisnya ini inginnya dikembangkan terus. Dengan usia saya, maka tongkat estafet ini harus berjalan. Oke. Jadi mudah mulainya anak saya, 2 putra ini mulai ambil alih. Dan biarlah mereka yang mengembangkan lebih besar lagi. Supaya punya yang tadi yang mobil, biarlah dia mengembangkan lebih banyak. Ya. Kemudian ada lagi spare part, racing part itu. Kemudian ada lagi BPR, kita punya BPR juga ya? ya. Oh. Itu ada yang kedua bersama Anak kedua, ibunya. Jadi kayak kita tuh kayak gini. Saya yang bimbing yang ini, ibunya bimbing yang ini. Oh, gitu. jadi Ya. mau nggak ada duit beli motor, kita ada gitu Ya, ya? kita. Semua satu ini ya? Tapi BPR itu bukan untuk biaya motor. Oh, bukan. Karena untuk membiayai marginal ini, yang kita BPR kita tuh hanya memberi hutang cuma 2 juta, 3 juta. Oh, Bukan yang besar. oke. Supaya orang yang jualan ayam, harga ayamnya naik, dia perlu modal, tapi punya usaha tanpa Oke. jaminan. Jadi non bankable. Oh, Orang yang bankable pasti datang ke bank. Jadi yang orang-orang yang nggak tersisihkan, ini ya yang terpinggirkan, yang terlupakan, Oh. untuk bisa pinjam kredit kita masuk ke sana. ini termasuk salah satu bagian yang sifatnya kerja sosial lah ya. Enggak Termasuk, juga. ada ekonomis tapi ada Ya, fungsi jadi sosialnya kalau juga. buat saya bukan gini. Kalau kerja sosial kita non profit, kita nggak berkembang, nggak banyak orang yang bisa ditolong. Ya. Tapi kalau kita profit, kita buat lapangan kerja, makin banyak orang yang bisa dikasih kredit, kita akan berkembang gitu. Jadi konsepnya bukan itu. Jadi perusahaan harus profit, perusahaan harus berkembang apapun, Ya. sehingga menerima karyawan baru dan kemudian banyaknya uang yang nasabah yang bisa diutangi. Iya. Jadi kalau non profit, ya itu aja. Ini Harus- sifatnya adalah socialpreneur ya lah ya. Ya. Socialpreneur Ya, ya. ya. Jadi tetap entrepreneurship jalan kegiatan sosial juga ini ya. Dan juga kan Oke. kita mulai di bidang rumah murah. Oh, di bidang developer juga. Ya, rumah murah ya. Hey, Jadi, luar biasa. Masih malaikat, masih kelas SD lah. Wah. Tapi kan nanti juara di kelasnya. Iya, betul yang penting Nanti itu. kembang lagi Wah. dari FLPP yang komersil nanti siapa tahu bisa Bangun gedung ya yang gitu, lebih ya. tinggi Tapi lagi. kita nggak. Nah, Ya. saatnya lah anak-anak nih yang Ya, saya yang wujudkan. nanemin bibitnya, biarlah anak-anak yang mengembangkan jadi pohonnya besar yang berbuah. Jadi hutan nanti ya. Jadi buah Oke, ya. oke. Pak, oke, ini masuk ke segmen termasuk yang udah akhir ya. Jika waktu bisa diputar ulang, Pak, apakah Bapak mau rubah sesuatu atau mau tetap deh gua seperti ini? Hidup dengan ada masa enak, ada masa susah, tapi biarlah jadi satu rangkaian. Ya, ini suatu perumpamaan ya, meskipun kan tidak mungkin kita balik ke Iya, masa betul, muda. betul. Tapi kalau saya ditanya, saya nggak mau kembali. Oh, jadi tetap sesuai dengan apa yang ada ya? Karena kan itu ada senangnya, ada Ya. susahnya. Ya. Tapi kan kalau kita mau jujur dalam perjalanan hidup ini lebih banyak susahnya kan Pak. Ya. Jadi kalau susahnya 70%, kita kembali, kita perbaiki. Kan susahnya 50%. Kenapa sih bikin susah lagi? Udah lewat-lewat aja gitu. Ya. Jadi kalau saya ditanya, Fokus ke depan aja ya. iya, karena kita seperti saya naik mobil, naik motor, yang dilihat kan ke depan, nggak lihat kaca spion. Ah, Iya kan? Betul. Jadi kita masa depan masih banyak kok. Iya. Waktu saya jadi usaha diketawain, lu udah usia 53, 52 mau usaha buat apa? Udah dulu. Itu ketaki
Kentucky Fried ya, dokter Ya. Colonel Sanders. Dia mulai usaha umur 60 berapa? sekian. 70. Oh, 70 ya? Jadi saya 20 tahun lebih muda mulai Ah, dari dia. Kalau iya. dia bisa kelas dunia, kan saya 20 tahun lebih muda Iya. untuk mulai sesuatu. Dan umur orang siapa tahu. Betul. Kalau saya 50 tahun, berarti pensiun saya kan tambah 25 nih yang kedua, pensiun kedua. Kalau 75 saya masih tahan, saya pensiun lagi kedua kan. Iya. Jadi kalau ada orang usianya umur 50, saya usianya 75 kan saya lebih, kalau saya start di usia 50 kan nggak terlambat. Iya. Ini usianya 25, Nah. 25 tahun selesai Iya. game. Saya usianya 50, tambah 25 kan sama. Iya, Jadi betul. maksud saya nggak usah lihat ke belakang. Iya. Toh kita Fokus ke masih depan, bisa ya. ke depan. Saya Iya. masih bisa kerja 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kenapa mesti ngulang lagi dari belakang? Iya, betul. Jadi nggak usah nyesalin susu yang sudah tumpah. Iya. Fokuskan ke depan lebih baik. Masih ada prospek. Dan Jauh juga lebih kalau baik. kita lihat opportunity di tahun sekarang sama 25 tahun yang lalu, kan banyak sekarang. Iya. Ngapain kita balik 25 tahun yang Setuju, lalu? setuju. Benar. Nah, Pak, ini pertanyaan terakhir. Apa saran Bapak untuk anak-anak muda? Karena video ini akan dilihat banyak anak-anak muda supaya mereka bisa benar-benar bisa ikutin jalur-jalur untuk menjadi sukses, Pak. Ya, satu seperti tadi, kita ini harus gigih. Iya. Harus gigih. Harus punya passion di bidang apapun. Ya. Kedua, ikutilah perkembangan teknologi zaman. Bagus sekali. Jadi Pak, jangan statis gitu. Kita mungkin yang sekarang paling populer ya, Pokemon ya. Pokemon Go. Pokemon Go. Kan Nintendo-nya udah hampir bankrupt. Terus sekarang jadi bagus lagi karena masalah kreativitas kan. Iya. Pokemon tuh rasanya anak saya dulu mainnya Pokemon, sekarang udah Pokemon Go udah perbaikan. Itu jadi Iya. kan inovatif, kreatif semuanya. Kalau Iya. kita inovatif, kreatif bisa sekali. Jadi di zaman sekarang makin terbuka untuk orang yang kreatif, makin terbuka untuk orang inovatif. Jadi majulah, berkembanglah, jangan statis, dan pasti semua perlu semangat perjuangan yang tinggi, itu aja. Gitu ya. So, jadi prinsipnya adalah bahwa kita selalu percaya bahwa kita bisa dulu ya. Lalu kemudian belajar hal-hal yang bagaimana membuat kita bisa lebih sukses ya, lebih kreatif ya. Kemudian nggak bisa hanya diam, tapi harus take action ya. Take action. Kalau gagal bangun lagi sampai sukses. Malah saya suka joke-nya begini sama di kantor. Action dulu dah baru mikir. Nah, action dulu ya baru mikir. Karena action dulu baru mikir, masih ada sesuatu. Kalau mikir aja nggak ada action, nol kan. Ya daripada nol, 10%, 20% oke lah daripada nol. Jadi action dulu baru mikir. Oke, nah teman-teman ya, hari ini kita luar biasa mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa dari seseorang yang sudah melewati asam garam ya, bahkan yang namanya pahit pun sudah pernah lewatin. Tapi hari ini kita belajar hanya dalam 1 jam berbagai hal yang kita bisa pelajari. So teman-teman, ayo bahwa kita generasi muda hari ini mungkin belum apa-apa, tapi kalau kita percaya kita bisa sukses, kita belajar dengan benar, kita take action, kita pasti akan sukses dan menikmati kualitas hidup yang luar biasa. Seperti Pak Lunardi bisa naik motor hanya sekedar untuk foto, kepengen naik motor di Kutub Selatan. Oke? Sampai ketemu di sesi berikutnya. Kita akan undang juga narasumber yang juga sangat-sangat inspiratif kepada Anda di minggu depan. Sampai ketemu. Nah, pemirsa, tadi Anda sudah mendengar dari narasumber bagaimana dia mengembangkan bisnis mulai dari nol hingga sukses, ya. Nah, Anda juga bisa mempelajari hal lain di seminar kami maupun workshop, ya. Khususnya misalnya untuk seseorang yang level profesional
entrepreneurs pemula atau seorang manajerial yang mau masuk ke dunia bisnis. Anda bisa pelajari tentang yang namanya salespreneur. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana caranya berbicara di depan umum yang secara efektif dan sukses. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana cara mendayagunakan uang dan waktu melalui investasi dan usaha. Oke, khusus untuk orang-orang yang tingkatan level direksi atau pemilik bisnis one man show. Di sini saya akan sharing di seminar ya, di mana Anda bisa tahu bagaimana strategi sih menciptakan yang namanya proteksi income dan persiapan pensiun yang luar biasa. Khusus untuk pengusaha, Anda bisa belajar gimana memproteksi nilai bisnis, aset, dan gaya hidup sehingga tetap bisa berjalan dengan baik. Khusus bagi yang bisnisnya sudah mapan, Anda bisa mulai mempersiapkan yang namanya warisan maupun dana abadi bagi generasi berikutnya. Ya. Nah, bagi Anda yang mau undang saya jadi speaker, saya ada topik tentang bagaimana menginstal virus entrepreneurship ke dalam pikirannya karyawan. Sehingga karyawan kalau mau hasil, maka dia harus bekerja dengan hati. Ya. Juga ada topik tentang bagaimana menggunakan daya kreativitas dan kerjasama sehingga bisa bekerja lebih efektif buat perusahaan. Sementara bagi yang universitas atau sosial lainnya, bisa undang saya untuk bicara tentang bagaimana sih mempersiapkan jiwa entrepreneurship mahasiswa sejak dini. Sehingga pada saat dia lulus, dia sudah siap untuk menjadi seorang pengusaha. Atau apa sih bedanya seorang wirausaha maupun seorang profesional? Apa plus minusnya? Anda juga bisa undang saya untuk bicara di universitas atau kegiatan sosial lainnya. Ini adalah rangkaian seminar atau workshop yang saya adakan offline di luar dari webinar. Oke, so itulah serangkaian seminar yang mungkin bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, teman-teman, inilah serangkaian talk show kita hari ini. Nah, tunggu talk show kita berikutnya, Thomas Sugiarto Show, dengan narasumber yang luar biasa juga di minggu berikutnya. Sampai ketemu di minggu depan.